Selamat malam sahabat berbicara, kembali lagi saya Aloysius Wartim Karya. Sangat senang sekali di malam hari ini bisa berjumpa dengan sahabat sekalian begitu. Dan tentunya di malam hari ini Mau Berbicara Podcast hadir untuk berbagi cerita inspiratif tentang bagaimana perkembangan dan dinamika dari sebuah kota yang disebut dengan Labuan Bajo begitu, dengan banyak aktivitas dan peristiwa. Dan kemudian peristiwa itu tentunya akan disebarluaskan di dunia melalui teman-teman yang mengabdikan diri sebagai jurnalis begitu ya. Dan tentunya kita ketahui bahwa di Labuan Bajo memang kita amati komunitas jurnalis yang memberitakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa di Labuan Bajo ini nampaknya kurang linear keberadaannya antara jurnalis yang berjenis kelamin laki-laki dan juga yang perempuan begitu ya. Dan di malam hari ini saya sangat senang sekali karena sudah hadir di Mabar Bicara Podcast Studio Kakak Vera Bahali, dan luar biasa sekali. Selamat malam Kak Vera. Malam, kalau bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, Terima kasih. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Lagi hamil tapi puji Tuhan sehat. Keren. Segar bugar. Thank you. Thank you sekali nih sahabat Mau Berbicara karena hamil begitu. Begitu kemarin kita berencana untuk bagaimana berbagi cerita di Mau Berbicara Podcast tentang karir beliau sebagai seorang wanita yang selalu konsisten dan begitu luar biasa investigasi, memberikan informasi update tentang Labuan Bajo. Hingga hari ini banyak sekali nih orang yang mengetahui Labuan Bajo, luar biasa sekali. Iya, terima kasih, puji Tuhan. Kayaknya bukan hanya saya saja, tapi semua jurnalis yang ada di Labuan Bajo, puji Tuhan. Iya, kita sapa tentunya ya semua teman-teman jurnalis yang mungkin menyaksikan kita di malam hari ini. Selamat malam juga untuk kalian semua begitu ya. Semoga sehat, tentu harapannya begitu ya. Iya, benar. Keseharian hari tadi ini apa aktivitasnya? Nah tadi itu kan kebetulan ada kejadian tuh peristiwa di Labuan Bajo. Ada kapal tenggelam, ada dua kapal tenggelam dan saya masih proses bikin beritanya. Terus selain itu kadang tuh kalau orang tanya, Vera apa aktivitasnya sekarang? Saya selalu menjawab saya 80% ibu rumah tangga, 20% jurnalis. Karena memang karena saya ini jurnalis TV nasional, terus di kabupaten. Jadi kalau ada istilahnya kami di televisi itu ada kelas A, kelas B, kelas C, itu tuh dilihat dari seberapa banyak peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Kalau di Labuan Bajo tuh ya masuk kategori kelas C lah, maksudnya dia tidak terlalu padat liputan. Jadi waktunya saya itu memang lebih banyak untuk keluarga untuk saat ini. Tapi setiap kali ada peristiwa ya harus turun langsung OTW gitu. Investigasi gitu ya. Menariknya tentu kita sebagai sesama orang muda melihatnya bahwa keberadaan Kakak Vera sebagai salah satu perempuan begitu ya yang mengabdikan diri di aspek jurnalistik begitu, ingin kita ketahui nih bagaimana ceritanya sampai menjadi jurnalis. Wah, iya. Sejak kapan itu? Nah itu dia. Kak Lois, sebenarnya ini dulu panjang sih ceritanya Kak Lois. Dulu waktu saya kecil itu umur SD SMP. Yang sebenarnya punya cita-cita jadi jurnalis itu sampai kakak yang itu saya. Jadi dia itu dulu sering kalau ditanya sama bapak dulu kan suka nonton TV tuh, nonton berita begitu ya. Terus di berita itu kan sering ada pada saat ada wawancara di situ ada gambar bagaimana tangan-tangan jurnalis tuh rame kamera begitu dengan alat-alat rekam. Terus kalau bapak tanya, itu kakak namanya Vivi, sekarang dia PNS di Bapeda. Kalau ditanya, saya masih ingat sekali ditanya, sudah Vivi nanti mau jadi apa? Mau jadi wartawan. Saya dulu tuh belum ada pikiran ke sana tuh. Terus kenapa jadi wartawan? Senang wawancara pejabat setiap hari, rame, seru gitu ya. Sapnya hidup tuh banyak berpengaruh dari sap kakak yang Vivi ini. Jadi dia tuh dulu suka membaca. Kakak tahu tidak, waktu zaman SMP ya kakak saya dan kakak itu kan jarak umur tuh kan 3 tahun. Jadi kalau saya tamat SD dia tamat SMP. Tapi dulu itu sab kakak kelas 2, kelas 3 SMP tuh baca buku Harry Potter. Kakak tahu baca buku Harry Potter yang tebal-tebal itu? Nah saya tuh karena dia suka baca, akhirnya saya juga ikut baca dia punya buku. Jadi SD itu saya sudah mulai baca buku Harry Potter. Seri dari 1 sampai nanti 7. Pas saya SMA baru saya bisa baca yang ke-7-nya. Kan Harry Potter itu kan sampai 7 series tuh. Nah sudah itu mungkin karena saya suka membaca, ada yang bilang kalau kita suka membaca, menulis juga bagus. Punya gairah menulis juga, punya dorongan untuk menulis. Jadi akhirnya dari saya SMP itu, dari kebiasaan tulis di diary, anak kecil, maksudnya anak-anak puber itu mulai kalau ada suka orang tulis di diary. Terus saya tuh dulu suka nulis diary, terus saya coba bikin novel.
Oh, Saya sempat tulis novel dulu. oke. Jadi saya novel waktu saya SMP itu saya pernah menulis novel The Wonderful Life kalau tidak salah judulnya. Nah, dan kebetulan juga pada saat itu ada adik yang adaptasikan itu novel ke mereka punya drama di sekolah. Saya dulu SMP negeri tapi adik ini adik sepupu Kak. Dia di SMP Arnolus. Jadi dia bikin drama singkat judulnya sama dengan judul sampai novel. Katanya dia terinspirasi dari itu novel. Nah dari situ karena saya sering membaca, suka membaca, banyak yang saya tulis. Saya mulai nulis cerpen, saya menulis esai, pokoknya curhat apa sesuai. Facebook itu saya manfaatkan betul untuk menulis, melatih diri sendiri. Nah sampai akhirnya saya SMA itu kan saya jurusan bahasa. Oh, ini Be dulu SMA di mana? SMA negeri Labuan SMA Bajo. negeri. Wah, Saya anak Labuan Bajo tuh jadi SMP, SMA, SD memang sempat di Ruteng sampai kelas 3 terus pindah ke sini. Jadi pas SMA jurusan bahasa ditanya lah nanti jadi apa? Jurusan bahasa nih arah profesinya kemana gitu ya. Saya bilang kalau saya jadi guru bahasa, saya sempat pikir saya mau jadi penulis novel, tapi kayak bagaimana ya? Terus saya kan pecicilan suka jalan tuh, suka yang menantang begitu Kak. Jadi saya pikir kayaknya jadi jurnalis coba itu gitu. Akhirnya sampai kelas 3 SMA meskipun saya belum tahu seperti apa pekerjaan jurnalis. Yang saya tahu mereka hanya menghasilkan berita gitu. Sapnya bapak dan mama juga tidak tahu apa yang Vera punya jurusannya nanti. Pokoknya mereka terserah ikut sapnya mau saja toh. Jadi pergilah saya ke Makassar kuliah. Saya memang ambil kuliah jurnalistik, ilmu komunikasi, sarjana ilmu komunikasi dan konsentrasinya jurnalistik. Tahu tidak? Yang tadinya saya tidak berpikir bahwa saya kuliah untuk nanti jadi wartawan, sempat saya pikir kayaknya nanti biar jurusannya ini saja nanti ujung-ujung kerja apa begitu ya. Saya semester 5, kebetulan saya punya kampus ini punya perusahaan kalau orang yang di Makassar itu pasti tahu Fajar. Oke, itu cukup terkenal. Jadi dia itu salah satu media newspaper terbesar di Indonesia Timur, Harian Fajar. Jadi saya kampusnya di Universitas Fajar. Mungkin karena sapnya dosen lihat saya nih rajin menulis, saya ada blog juga dulu. Saya dulu ada blog namanya verabahali.com, saya sudah hapus karena saya rasa labil sekali sih gitu. Tapi saya menyesal juga karena banyak juga feature di dalamnya. Tulisan-tulisan jujur yang belakangan saya baru sadar, kenapa saya hapus dulu ini blog gitu, hilang ditelan entah kemana. Padahal itu jejak sampai harusnya saya simpan gitu lucu. Sekarang, ada masa dalam sapnya hidup kemarin yang saya rasa malu lagi sama diri sendiri jadi saya tutup tuh blog. Jadi itu karena dilihat itu akhirnya saat semester 5 waktu itu mereka minta Fer coba kerja magang dulu di Harian Fajar. Tahu tidak tahu taunya saya suka. Saya jatuh cinta. Mulai suka dengan jurnalis. Jadi memang saya jurnalistik tapi kan awalnya kan saya hanya begini saja ikut-ikutan Kak, bukan begini Kak. Betul tidak masih pencarian jati diri tuh Kakak Kalisa. Jadi sejak saya semester 5 itu sama masih umur 19 tahun, saya sudah sibuk cari berita setiap hari. Dan tahu tidak, awalnya saya di Des Hukum, tapi kayaknya saya tidak cocok di Des Hukum. Sampai redaktur bilang, Vera coba kau di kriminal, peristiwa dan kriminal. Kalau tahu betapa sibuknya jadi wartawan kriminal di Makassar dengan tingkat kriminalitas tinggi zaman itu waktu tahun 2014-2015, terus peristiwa kebakaran banyak sekali. Ternyata saya cocok, saya punya energi cocok, saya punya passion juga cocok, terus konsistennya selalu, kayaknya memang saya ini terpanggil untuk ini profesi gitu ya. Sejak umur 19 tahun itu, saya setiap hari itu, bayangkan makanya saya rasa Kak bahwa saya punya masa-masa sibuk dan masa-masa produktifnya jadi jurnalis, justru saya waktu masih muda itu, waktu masih di Makassar, karena saya bisa hanya tidur 4 jam dalam sehari. Bayangkan Kakak, saya liputan itu mulai dari jam 8 sudah liputan, ketik berita, liputan lagi, ketik berita. Terus malamnya itu jaga polsek, karena wartawan kriminal tuh. Kenapa kita jaga polsek? Pasti ada kejadian ini ntar, ikut polisi lagi ke lapangan. Jadi saya baru pulang itu ke rumah, ke kos itu jam 4, baru 4 subuh gitu. Sempat juga saya istirahat dari koran, berhenti karena mau selesaikan kuliah tuh orang tua bilang kau tuh dikirim ke Makassar untuk kuliah bukan untuk kerja. Jadi harus selesai, harus pulang bawa toga gitu dulu mama suruh. Akhirnya saya berhenti dari Harian Fajar, saya selesaikan tugas akhir, wisuda, terus saya kerja lagi di media online. Di online juga karena kita harus cepat, real time. Pokoknya saya terlatih cepat begitu.
Akhirnya setelah saya break 1 tahun, setelah kuliah sama saya 1 tahun selesai kuliah 1 tahun saya masih bertahan di Makassar. TV One mulai bilang, TV One kan bironya Manggarai Barat kan di Makassar toh, Indonesia Timur kan Makassar. Jadi kordanya waktu itu bilang, Fer, kita belum ada wartawan TV One di Labuan Bajo. Kalau kau ada niat pulang kampung, ya kalau bisa kau lah TV One di Labuan Bajo. Nah, memang itu juga sih tidak semua orang dapat kesempatan begitu kakak. Karena kan saya wartawan kriminal, saya bergaulnya sama wartawan TV. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir setelah sekarang umur sekarang tuh saya baru sadar saya tidak harus berada di TKP secepat itu. Maksudnya kami ini bisa via telepon atau bisa sebentar dulu. Kalau TV kan harus cepat. Itu juga yang membuat dulu mungkin TV One lihat kayaknya ini anak bisa ini untuk TV One di Labuan Bajo. Jadi karena gercepnya itu harus cepat. Itu makanya saya bilang lincah itunya yang buat itu yang mungkin Korda mau dulu toh. Jadi itu sampai saya dulu kakak Lois, mungkin kakak Lois sering lihat saat di jalan tuh bawa motor balap sekali. Banyak sekali yang bilang sebenarnya itu bukan karena saya mau itu kayak sudah otomatis gitu ya. Jadi dulu di Makassar tuh saya ditantang. Nah, untuk layak jadi wartawan kriminal kau harus bisa sejajaran mobil pemadam kebakaran. Wow. Kakak bayang kami ditantang begitu dulu. Iya, sama berbicara sebagaimana memang saya secara pribadi mengamati bagaimana pergerakan gitu ya dari Anu Vera ini yang merupakan orang muda energik di Labuan Bajo ini dan kita ketahui di awal diceritakan ia adalah salah satu tim dari TV One. Ada banyak sekali yang menurut kami kontributor dari TV One. Jadi peristiwa-peristiwa di Labuan Bajo ini yang diberitakan sebagai news hot gitu, hot news. Luar biasa sekali misalnya Labuan Bajo, kebakaran di TNK, ya kan? Itu dia. Lalu kemudian ada kegiatan pembangunan dan lain sebagainya. Iya, kakak Lois tuh pernah juga waktu yang tiket komodo, macam-macam lah kita sering ketemu di Labuan. Saya secara pribadi terinspirasi karena melihat satu-satunya orang muda ya wanita Manggarai yang energik begitu loh. Gitu. Jadi tidak ada lelahnya kelihatan. Apa yang membuat nih Kakak V sampai begitu suka dengan jurnalistik ini? Iya, saya Kakak Lois sempat berpikir mungkin karena passion juga ya. Memang saya suka di situ Kak. Yang pertama saya suka ketemu orang baru, terus kayak saya bergairah kayak kalau ada peristiwa. Insting investigatifnya senang. Saya dulu selain baca Harry Potter, buku-buku yang seperti itu, saya juga suka baca Sherlock Holmes. Apa itu? Itu salah satu novel terkenal yang tentang detektif. Ada filmnya sekarang, sudah diadaptasi jadi film. Bukan hanya Sherlock Holmes, ada beberapa karyanya J.K. Rowling yang menulis Harry Potter juga, kayak The Cuckoo's Calling. Itu tuh salah satu novel detektif juga. Pokoknya saya suka sekali Detektif Conan, mungkin pernah baca itu komik Detektif Conan dulu. Jadi saya dulu zaman-zaman masih jadi buku, dia itu yang saya lebih suka baca dibandingkan nonton dulu. Karena sudah diadaptasi jadi film semua tuh, Harry Potter sudah, Sherlock Holmes sudah, Detektif Conan juga sudah ada kartunnya. Jadi itu dulu yang membuat kenapa saya tertarik gitu ya. Sama waktu di Makassar itu saya ditempa habis-habisan, saya rasa kayak saya betul-betul bekerja total, jadi sabnya hidup tuh memang hanya untuk itu saja. Jadinya apa ya? Jadi kebiasaan begitu. Investigatif. Sama gitu. Saya anaknya memang kan semangat, suka tuh anaknya sekali kayak semangat sekali. Selain itu juga ada rasa tanggung jawab kakak. Kayak misalnya kadang kan kalau pikir kami ini kontributor tuh kerjanya enak betul kalau sekarang di Labuan Bajo ya, saat tidak bicara lagi yang soal Makassar. Karena kami tuh tidak dikontrol, tidak diperintah. Itu enaknya jadi kontributor. Tapi setiap kali ada peristiwa, saya ada perasaan bersalah. Jangan kalau tidak tayang di Sapnya TV, mereka bilang, mana TV One ini? Gitu. Selalu ada rasa tanggung jawab. Itu juga penting menurut saya dalam setiap profesi. Rasa tanggung jawab. Di luar urusan yang begini, kau dikontrol tidak? Kau dipaksa tidak? Kau diperintah tidak? Jadi ada intuisi. Ada itunya, ada rasa integritas gitu ya. Terus sama selain itu, mungkin karena ini sudah bawaan dari saya sekolah dulu. Kayak saya tidak suka menyontek, saya tidak suka nyalin gitu ya. Jadi dulu itu ada pikiran yang begini kan, kalau ada kejadian kan kita bisa tunggu gambar dari teman-teman tuh. Ada pikiran begini, kayaknya saya harus ke lapangan ini. Kayak adrenalin senang saja menyatu di dalam situ. Kakak ingat longsor di Melo? Hanya ada 3 perempuan yang sampai ke lokasi.
Oke. Saya, Polwan Cika, dengan Ibu Maria Geong. Wow. Nah, kami 3 saja yang berani ke lokasi perempuan begitu. Yang lain takut ya? Maksudnya toko perempuan yang berani masuk ke sana itu hanya kami sejalan kaki berapa kilo. Karena saya rasa penasarannya satu besar sekali. Kalau saya hanya di sini, saya tidak tenang. Tapi apakah Harus ada kesana. ada pertimbangan risikonya begitu? Oh, nanti mungkin saya kena ini, kena itu begitu. Sejauh puji Tuhan sampai hari ini tuh saya tidak takut risiko-risiko yang gitu begitu. ya? Astaga. Tahu tidak, waktu di Makassar dulu, saya baru menyadari setelah saya mau pulang, KMP pekerjaan itu kan berisiko karena kami juga diincar oleh pelaku begal. Saya tuh 2 kali hampir dibegal di Makassar. Oke. Karena kami kan liputan Kakak tuh, liputan ini apa? Liputan Aktivitas kriminal. saya sekarang baru saya sadar, wih kayaknya kayak berisiko Joseph kerja. Lebih gimana kalau ada orang jahat tikam saya di jalan, busur saya. Memang dulu tuh saya punya teman-teman itu sering ingatkan, Vera jangan terlalu vulgar menulis. Saya pernah dulu menulis investigasi di Makassar yang melibatkan pejabat kepolisian juga. Namanya saya kan menulis apa adanya, tuh namanya saya jurnalis. Terus di koran juga itu berita headline, saya punya nama ditulis juga oleh kantor. Tapi teman-teman jurnalis yang lebih senior tuh ingatkan saya juga waktu itu, Vera hati-hati. Cuma saya waktu itu belum sadar seberesiko apa begitu ya. Sampai ada kejadian, ada yang berusaha untuk mencelakai saya. Di situ baru saya sadar, oh iya ya, beresiko nih kerja. Oke. Maksudnya kita juga pasti diincar, pasti ada sejak orang yang sakit hati gara-gara kita punya pekerjaan, pasti ada itu. Sebanyak-banyak yang kita punya teman, musuh juga pasti banyak. Pasti ada gitu ya. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau kami melihat memang Kakak Vera ini memiliki antusiasme yang begitu tinggi Antusias ya, itu kata yang pas. profesi yang Iya. sedang dijalani saat Iya, ini gitu ya. Oke. Bercerita tentang profesi yang sedang dijalankan itu. Apa tantangan yang ya sekiranya mungkin selama ini dilihat, wow ini cukup berat begitu, atau sesuatu yang menghambat antusiasme itu terus muncul gitu. Benar. Kalau saya Kakak, menurut saya ini kayaknya tidak banyak orang yang berpikir ke arah sini. Tapi kalau secara saya pribadi, salah satu yang menurut saya paling menantang dari pekerjaan kami itu taklukkan narasumber. Kakak tahu? Oh, narasumber. Tahu Wah, itu tidak? menarik. Iya, Kakak. Gimana itu? Iya, Kakak begini. Kalau sekarang sih kita tidak terlalu dituntut harus wawancara ini. Tapi waktu di Makassar saya rasa sekali bagaimana caranya supaya ini orang ntar mau bicara dengan saya. Dan memberikan informasi. Kan kita dituntut kalau waktu di Makassar tuh, Jakarta misalnya redaktur bilang, Vera kau harus wawancara dia, ntar harus dapat dia. Misalnya, kita nih harus pelajari dia punya mood. Dia nih mau tidak, bagaimana caranya pendekatan sama nih narasumber sebentar supaya dia mau terbuka, dia mau bicara dengan saya. Jadi ada satu peristiwa dulu di Makassar, saya tidak akan pernah lupa. Jadi selama saya berkarir, saya sudah 3 kali bikin narasumber menangis. Oh. Nah itu tuh perasaan yang berharga bagi saya Kakak. Karena buat orang mau lepas dia punya perasaan dan kita, itu tidak gampang. Membuat dia percaya sepenuh hati dan kita itu tidak gampang. Iya, karena memang kalau seandainya dia sampai nangis, artinya berarti dia betul-betul ada trust, ada kepercayaan dengan kita. Jurnalis begitu. Iya. Jadi dia tumpah ruahkan ya, pengisi hatinya. Jadi ada satu kejadian dulu di Makassar, mungkin masih ada jejak digitalnya. Rumahnya polisi ini diserang oleh warga, dilempari. Jadi itu kejadian itu karena katanya ini warga ini tersinggung, ini polisi sempat pukul ini warga yang parkir mobilnya di depan dia punya kendaraan lah di depan gerbangnya di polisi, karena di polisi punya rumah kan dekat pasar toh. Jadi yang sedihnya dia waktu itu tidak berdaya karena melawan massa kah. Warga ini bersatu semua orang di sekitar dia punya rumah itu. Pokoknya ada yang warga situ, ada yang ikut-ikutan saja lempari dia rumah lantai 2 nih kasih hancur. Yang sedihnya dia harus lindungi dia punya istri yang sedang hamil dan dia punya balita. Jadi saya ada di situ dari pertama situasi belum memanas sampai akhirnya memanas. Saya berdiri di gerbang. Kenapa saya merasa bahwa pekerjaan kami ini tidak sulit? Karena kami dilindungi juga. Jadi saya tuh terlanjur berdiri di gerbang sebelum rame nih Kakak. Terus saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi di dalam rumah. Mereka tuh khawatir, ketakutan Kakak. Sampai dia lindungi dia punya suami, istri ini masuk ke mobil polisi biar diamankan mereka tuh. Dia istri lagi hamil besar. Jadi waktu itu kantor tugaskan saya, Vera kau harus wawancara dia. Itu polisi. Ini polisi ceritanya dia ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Saya bilang, aduh bagaimana caranya dekati nih Bapak. Itu saya. Kakak, saya teringat sama dosen jurnalistik waktu kuliah bilang,
kita kan tidak boleh, sebenarnya di dalam kode etik kita tidak boleh paksa, mengancam atau mengintimidasi kita punya narasumber, tidak boleh. Itu tuh salah sekali. Entah dia penjahat, dia koruptor, tidak boleh. Jadi sepintar-pintarnya kamu jurnalis lah, bagaimana cara supaya dia mau bicara dengan kau, apalagi kalau dia mau bicara jujur toh, fakta gitu. Jadi saya waktu itu saya cari bagaimana caranya. Jadi masuklah saya ke Polda. Waktu itu dia masih di dalam ruangan reskrim, lagi dimintai keterangan. Saya masuk pelan-pelan. Terus untungnya juga saya sudah bangun hubungan baik dengan anggota polisi yang lain. Tuh, jadi mereka juga tidak terlalu larang saya, karena kan bagaimanapun tergantung bapaknya tuh mau diwawancara atau tidak. Sementara dituntut masih oleh redaktur, pokoknya kau harus wawancara gitu. Akhirnya Kakak Lois, saya berusaha bangun emosinya dia Kak. Saya mohon, saya tidak mau begini juga Kak, merasa sombong. Saya kan wartawan, kau harus jawab sampai pertanyaan, tidak. Saya merendahkan sampai diri, terus saya omong, Bapak perlu bicara. Entah itu Bapak sebentar minta maaf, cerita apa yang Bapak rasakan tuh, supaya orang juga Kak berempati sama Bapak, terus orang bisa mengetahui fakta yang sebenarnya. Karena yang lebih banyak keluar di media selama ini kan lebih banyak dari pihak sebelah tuh, namanya berita ini kan harus balance gitu ya. Akhirnya dia mau cerita Kakak. Tadinya diterima mengaku kalau itu dia, tapi saya kan tanda di muka saya ada di lapangan malam tuh. Itu untungnya juga kalau kita ke lapangan kita bisa tahu ini orangnya. Akhirnya dia bilang, iya baik sudah. Kami duduk di ruang tahanan, kan sama wartawan koran tuh, jadi tidak ekspos, kan tidak boleh sebenarnya ekspos penjara, tapi karena waktu itu saya wartawan koran, tidak foto, tidak video, jadi saya bisa duduk di ruang tahanan. Ceritalah dia sampai kira dia menangis. Astaga, waktu dia menangis itu saya rasa sekali, aduh Tuhan terima kasih. Saya dalam hati tuh, maksudnya setidaknya dia mau bicara dengan saya, dia mau menunjukkan emosi ke saya, itu tuh sudah luar biasa. Kakak, tidak semua orang bisa taklukkan narasumber dengan cara yang benar. Alangkah lebih bagusnya kalau kita pakai cara yang lebih manusiawi Kak, lebih humanis begitu ya. You got it? You got it? Memang saya amati bahwa itu menurut saya tantangannya. Narasumber yang diambil data sebagai basis informasi yang Kakak Vira selama ini selalu wawancarai memang berhasil kalau kita amati ditakluk. Ternyata memang sudah terbiasa gitu ya. Latihan. Kadang juga tidak berhasil, tapi kalau menurut saya memang. Tapi dominan berhasil gitu ya. Puji Tuhan dominan berhasil. Luar biasa. Sekarang ada berapa media yang dipegang nih selain TV kan? Saya sekarang jatuhnya lebih ke freelance. Itu enaknya kita kontributor itu bisa freelance. Jadi kadang-kadang ada beberapa media luar negeri juga yang minta, maksudnya pakai jasanya saya, itu bahasanya saya tuh. Kayak kemarin G20 tuh saya kerja dengan salah satu media dari Cina. Apa namanya tuh? CGTN, China Global Television Network. ASEAN Sabi juga mereka pakai lagi. Terus sempat ada sih beberapa juga media luar negeri kayak Al Jazeera. Waktu kakak ingat waktu protesnya kakak dorang soal tiket komodi itu saya kerja untuk Al Jazeera juga. Terus tapi saya tetap kontributor TV One legalnya. Yang satu itu yang C2D. South Asia. Nah, itu TV baru juga. Tapi dia siaran berbahasa Inggris. Tahu tidak? TV, karena saya bekerja di situ, saya terdorong untuk belajar bahasa Inggris. Oh, luar biasa. Iya. Jadi sekarang saya mulai improving. English skill gitu ya. Tapi belum saya hebat Om Lois lah. Semoga suatu hari bisa fluently kayak kamu. Kalau kami punya bahasa Inggris kan memang khusus untuk apa? Tourism gitu ya. Bukan tidak, tapi kakak bagus bahasa Inggris. Oke, thank you. Iya. Kalau saya amati memang apa namanya tadi media itu? Southeast Asia itu memang Indonesia selalu dominasi berita-berita dari Labuan Bajo gitu. Dan memang hal positifnya bahwa dengan diberitakan oleh media Asia ini itu memberikan kepada netizen di luar sana tentang seperti apa sih Labuan Bajo gitu. Itu hal positifnya begitu. Dan kita tentunya sangat apresiasi atas dedikasi dari Kak Vira nih gitu ya. Kalau dari pengamatan Kak Vira ini terkait kenapa sampai jumlah wartawan kita yang perempuan sampai jumlahnya sedikit di Labuan Bajo ini. Apakah itu salah satunya terkait dengan cuan gitu? Oh, itu dia. Kalau menurut saya Kakak, namanya cuan itu tuh sebenarnya tergantung gaya hidup sih.
Tergantung rasa syukurnya kita. Kayak saya memang dulu Kak Lois, waktu saya di Makassar mau balik ke sini, saya sempat pertimbangkan panjang. Saya bilang, bisa tidak saya hidup dari jurnalis kalau di Labuan Bajo? Apalagi kan kita kalau jadi wartawan televisi di daerah kabupaten begitu, tidak bisa kita jadi karyawan tetap. Kita hanya kontributor. Rugi juga perusahaan kalau kita jadi karyawan tetap, karena kita tidak liputan setiap hari. Kita tidak diatur waktunya, tunggu ada peristiwa baru kita keluar. Tapi di satu sisi saya rasa bersyukur loh Kak Lois. Karena sekarang sebagai seorang ibu, saya punya waktu tuh seimbang. Antara pekerjaan dengan mengurus anak, mengurus suami dan anak gitu. Sampai saya punya suami, dan saya bersyukur karena saya punya suami dukung juga ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa perempuan sedikit, laki-laki lebih banyak, mungkin karena saat ini belum banyak yang melihat betapa betapa kerennya menjadi jurnalis. Belum banyak perempuan yang menyadari itu. Saya pun berpikir bahwa jurnalistik itu adalah salah satu aspek kehidupan di dunia yang keren. Oh gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Bagaimana keseruan pergi investigasi, ya kan? Habis itu muncul di televisi kan sering sekali nih, saya sering live reportase, keren minta ampun. Iya. Terus mungkin juga karena kita punya kebiasaan ya, faktor apa sudah namanya? Kehidupan sosial, lingkungan kah? Jadi saya punya bapak sejak dulu Kak Lois, dia tidak tahu saya sekolah apa di Makassar. Waktu saya semester 3 orang tanya, Vera kuliah apa? Bikin robot. Dia tidak tahu, dia punya anak yang nanti calon wartawan. Tapi setelah dia tahu saya wartawan, apalagi di TV One, dia bilang jangan berhenti. Puji Tuhan saya punya bapak dukung saya. Karena sudah muncul di TV. Dia senang kan? Vera Bahali melaporkan, namanya bapak. Jadi gitu toh. Itu kerennya. Memang kalau dari segi, ada yang bilang ya profesi yang paling miskin tuh profesi jurnalis. Itu sih tergantung kita punya pengelolaan keuangan, terus bagaimana cara kita memanage kita punya kehidupan, gaya hidup tadi. Tapi sejauh ini menurut saya punya kehidupan cukup saya. Cukup ya. Gitu. Dan berapa tahun terakhir saya merasa bahwa saya punya rezeki justru bagus. Setelah saya berkiprah di jurnalis nih, ya sekitar 10 tahun lebih. Tapi memang waktu di Makassar tajir Kakak. Untuk umur 19 tahun dapat gaji 5 juta per bulan itu di Makassar, itu luar biasa sekali sudah. Tapi memang selama saya di sini, tapi saya rasa seimbang kok ini yang saya dapat dengan saya punya waktu untuk keluarga itu, menurut saya, wah, saya bersyukur malah. Anyway, emang jumlah kita ngomong dompet ini ya oke. Teman-teman yang jurnalis perempuan dan laki-laki di luar cuma totalnya berapa sih? Saya tidak tahu pasti sih, tapi intinya sekarang bagusnya Labuan Bajo tuh hampir semua TV nasional tuh ada kontributornya di Labuan Bajo. TV One, Metro TV, CNN. Perempuan untuk TV baru saya. Tapi total yang ya kita ada 20-an lah. Yang lain kan media lokal. Yang perempuan jumlahnya ada berapa? Perempuan sekarang sudah ada RRI. RRI satu perempuan. Tambah saya perempuan, RRI radio. Ada satu nama Epi. Kemarin itu ada Intan di Antara, tapi kan dia orang Kupang, dia kembali ke Kupang lagi. Kayaknya kami dua baru Dua atau bagaimana ya? Kenapa sampai kalau Ite lihat itu sampai hanya ada 2 orang nih perempuan yang bergelut di bidang jurnalis ini? Mungkin karena perempuan yang lain lebih suka jadi perawat dan guru begitu ya? Tahu lagi Kak Lois, kalau menurut saya mungkin kembali lagi ke passion. Tidak semua terus atau mungkin juga orang melihat bahwa ini pekerjaan terlalu menantang. Memang kayak pekerjaan ini termaksud dalam kualifikasi pekerjaan berat. Menurut saya, karena begini, kayak contoh kami yang TV, kami harus pikul kamera setiap hari, bawa tripod, agak ribet pada saat kita lagi berbadan 2 atau baru habis melahirkan, terus belum lagi kita harus berdesak-desakan di lapangan. Kita ini kan kerjanya kan pasti liput konflik, peristiwa, harus cepat itu. Kayak misalnya kalau ada kebakaran, kami yang TV ini tidak bisa begini, tunda sebentar, kita mandi dulu. Karena momennya sudah pakai lipstick dulu, kita baru mau pergi sebentar, kan tidak bisa kita kalau begini kebakaran pas sudah jadi arang baru diliput, itu kurang bagaimana? Kurang ya, maksudnya kurang gimana ya, maksudnya lebih bagus kalau
diambil pada saat apinya masih berkobar-kobar lah. Begitu itu kalau liputan kebakaran. Makanya saya bilang tadi kami wartawan tuh dituntut harus bisa bawa kendaraan sama dan mobil pemadam kebakaran. Jangan sampai pemadam kebakaran duluan tuh. Iya betul. Kalau mereka duluan kita sampai api padam gitu. Oke. Jadi mungkin itu juga yang membuat dan saya juga melihat bahwa jurnalis perempuan juga kalau di Indonesia itu memang ini sudah bukan rahasia lagi. Memang mereka tidak bisa berkarir sampai tua. Sama seperti saya juga, saya sudah berpikir bahwa saya tidak bisa sampai tua ini karir. Sampai kapan saya pikul kamera? Oke. Kalau lihat Tosa kalau bawa kamera, begitu baru bersaing dengan laki-laki. Terus belum lagi kita nih banyak khawatirnya. Kayak saya sejak kalau saya tuh untungnya sudah terbiasa dengan perlindungan diri dalam hal memang selama saya di Labuan Bajo belum pernah ada yang kasar dengan saya atau pada saat saya liputan saya dilecehkan, puji Tuhan sejauh ini belum. Tapi di luar sana itu banyak jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau tidak mendapat perlindungan baik itu dari kantor atau dia punya lingkungan kerja, entah sama jurnalis dan sebagainya. Banyak kejadian di luar itu juga sudah menjadi salah satu konsen di beberapa LSM, NGO yang pemerhati perempuan kah. Sudah jadi ini toh. Nah, tapi puji Tuhan saya selama di Labuan Bajo aman. Gitu tapi tetap saja karena saya terlalu berusaha melindungi diri, saya dapat gambarnya kurang maksimal. Kadang begitu. Kayak contoh Kak Lois. Kalau misalnya media dari Jakarta datang sejak Labuan Bajo di event besar, kita yang di daerah kalah sudah. Karena mereka laki-laki semua, alatnya mereka berat. Kalau mereka, misal kita mau kejar doorstop tuh yang begini Kak, pejabat datang, kita langsung halang. Itu susah sudah kita. Di situ saya kadang bermasalah di situ karena kalah cepat dan kalah begini. Saya baru mau, mereka sudah masuk, kita baru ini. Mana kita mau lindungi diri, mana setting kamera, mana pikir audio, itu yang kadang bikin kadang membuat saya juga berpikir aduh saya jadi down juga toh, jadi pikir secara mental bisa tidak sampai kapan saya begini kita. Terus selain itu karena kita butuh energi besar dan kecepatan Kakak. Cepat itu penting sekali dalam dunia jurnalistik. Kadang saya tuh pikir aduh saya ini bisa sampai kapan begini. Kayak contoh setelah saya menikah tanpa mungkin kalau tidak sadari, tapi saya sendiri sadari saya tidak secepat waktu sama si gadis. Jadi dulu itu saya mau diterang sana, itu hutan ular besar di jalan, sikat, pergi liput. Sekarang ini banyak sekali pertimbangan itu Kak. Mana kita mau pikir anak, pas kita tiba-tiba ada kejadian kita punya anak masih menangis, serba ini sudah Kak, terbagi-bagi toh. Jadi itu juga mungkin salah satu yang membuat banyak perempuan yang berpikir mau jadi jurnalis. Tapi puji Tuhan sejauh ini ya lancar-lancar untuk saya. Luar biasa. Puji Tuhan. Tapi mudah-mudahan kedepannya juga tetap. Dan saya juga berharap masih banyak serikandi lain yang mau jadi jurnalis. Keren kerja jurnalis. Apa tips dari IT untuk teman-teman anak-anak muda yang mungkin nanti mau jadi jurnalis? Iya, mengikuti jejaknya Vira nih. Wah kalau saya Kakak. Kalau saya belajar dari diri sendiri, terus ada juga banyak sabnya kurang tuh, yang menurut saya terlambat untuk tempa sab diri untuk itu. Yang pertama, tingkatkan keterampilan baik itu menulis, membaca. Kalau membaca sebaiknya kalau kita sudah hobi membaca dari SD SMP bisa tuh sudah jadi jurnalis. Maksudnya kita bisa sudah bentuk kitab diri. Misal kita ada cita-cita jadi jurnalis, sudah ada bekal itu lebih bagus lagi, nilai tambah sudah itu. Jadi sudah itu keterampilan misalnya apalagi kan sekarang kan kita HP ini ada semua tuh maksudnya kemajuan teknologi itu bagus sekali, ada semua tips-tips di situ kayak bagaimana cara edit video, cara menulis yang baik, cara pengambilan video ya harus dibekali pelan-pelan. Terus yang paling penting lagi jangan dulu pikir berapa yang kita dapat. Saya dulu begitu Kakak. Saya dulu sebenarnya saya tuh sudah mulai berkarir jurnalis tuh dari saya tahun 2011. Saya tulis ya Kak. Senang saja saya kalau begini orang kasih muat biar gratis tulisan. Senang bangga lagi kita ada nama di majalah-majalah, biar itu majalah kecil masih atau apa. Terus pernah juga sab cerpen sebelum saya jadi wartawan harian Fajar tuh sabnya cerpen pernah dimuat di
di Makassar Fajar di Harian itu ya? Fajar. Masih ada di rumah saya simpan dia punya. Terus saya punya profil pernah naik di Harian Fajar sebelum saya jadi wartawan. Terus pokoknya kita Kak, latih diri. Jangan tunggu begini, apa yang saya dapat dari ini. Misal kita sudah punya pikiran, saya mau jadi jurnalis. Dari sekarang latih sudah, edit video, menulis. Mau kau tulis di diary dulu, atau kau mau menulis di Facebook. Manfaatkan semuanya yang ada. Terus berani juga. Terus kami juga jurnalis ini penting sekali jaringan. Oke, berjejaring. Teman, bangun hubungan baik dan orang dengan siapa saja. Karena semua orang itu bisa jadi kita punya perpanjangan mulut Kak. Kayak misalnya tuh kita ini kan wartawan ini kan tidak punya 1000 telinga untuk tahu kejadian di mana. Tapi dengan punya teman yang banyak, orang bisa kasih tahu. Informasi dengan mudah kita dapatkan Iya, gitu ya. ada kejadian di sini ya. Jadi kita tahu sudah. Jadi tuh bangun hubungan orang itu penting sekali di dunia jurnalistik. Ini yang terakhir nih. Your favorite journalist siapa? My inspiring journalist. Siapa ya di Indonesia ya? Saya rasa salah satu tokoh tuh Najwa Shihab nih. Saya ketemu dia memang karismatik sekali. Ya yang paling kelihatan sekarang ya Najwa itu. Dia keren, dia bisa bikin media sendiri, narasi, dan dia kuat powernya. Luar biasa. Emang ke depan gimana nih, V? Rencananya gimana? Rencana. Tahu tidak Kak, kalau satu ada cita-cita, ada mimpi mau bikin media sendiri, Oh, media let's do it. online. Apa itu nanti? Nah, Namanya? belum tahu ya Belum nanti ya, ke depannya, saya tidak tahu ke depannya. Jadi karena saya merasa bahwa saya jurnalis, karena saya media nasional, tidak semua berita bisa setampung untuk dimuat. Sementara banyak peristiwa di Labuan Bajo yang mau sekali saya tulis Kak. Oh gitu ya. Kan dulu waktu di Makassar kan saya media lokal, jadi saya bisa tahu semua liputan-liputan daerah yang menarik, yang bagus. Nah sekarang selama saya di media nasional tuh banyak sekali waktu kosong Kak. Saking banyak waktu kosong itu yang buat saya malas juga. Sementara saya tuh sudah terlanjur kerja dengan intensitas tinggi waktu di Makassar tuh. Jadi saya ada pikiran, saya sempat bikin kemarin tapi tidak lanjut Kak. Karena ini, mudah-mudahan nanti saya bisa buat. Amin. Kita Amin, doakan amin. gitu ya. Supaya dengan demikian segala peristiwa yang patut untuk dipublikasikan, Iya, nampaknya khusus di daerah. Ya, betul. Kalau dari pengalaman Nia Vera sendiri ini, dominan peristiwa yang di blow up selama ini apa kejadian? Kalau media nasional tuh lebih banyak peristiwa Kakak. Kayak misalnya kecelakaan kapal. Terus ini itu kalau TV One, karena memang TV One media mainstream, jadi dia lebih suka peristiwa. Tapi sekarang itu sejak saya di Situday, saya juga di Situday, saya selalu berusaha bikin feature-feature tentang budaya. Sudah banyak tuh saya tulis tentang UMKM, karya seni, makanan, kuliner, termasuk dulu Matius Yagian yang pernah kesini juga ya. Dia bagaimana dia buat pizza dari CI, dia gabungkan makanan tradisional dengan luar negeri, itu luar biasa. Terus apalagi kemarin ini UMKM, bagaimana UMKM yang tumbuh dari yang kecil sampai yang besar. Terus mungkin Kakak Lois ingat juga dulu waktu sama si di Flores Muda, Kakak Lois pernah jadi narasumber juga. Nah saya suka itu yang saya mau Kak, orang-orang lokal yang bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Tadi Kakak Lois juga sebenarnya ini intermezzo. Kakak Lois sebenarnya menginspirasi saya loh. Kakak Lois dan entrepreneur muda lain. Saya dulu Kakak Lois sempat pikir kalau saya menikah nanti saya mau cari PNS. Oh, gitu. Suami harus PNS. Tapi saya suami sekarang non PNS dan puji Tuhan kayaknya hidup cukup karena dari usaha. Luar biasa. Dan di situ saya pikir, memangnya saya punya niat selama 1 tahun tuh saya menulis 12 orang hebat anak muda di Labuan Bajo yang hidup bisa dari merubah mindsetnya gitu ya. saya. Karena begini, yang terobsesi PNS akhirnya runtuh juga. Sebenarnya saya ini karena saya punya bapak ini PNS, saya punya mama maunya kau harus PNS juga. Karena katanya itu standar untuk hidup aman baik di Labuan Bajo. Tapi sejak saya ketemu Kak Lois dan 11 orang lain yang saya wawancara, saya rasa, ini juga menghidupi, terus banyak potensi di Labuan Bajo. Sayang sekali kalau kita orang lokal. Terus pas punya suami pulang, dia punya passion juga di dagang. Dan puji Tuhan sudah berapa tahun ini lancar. Ternyata bisa kita bertahan hidup dengan cara begini. Malah lebih
lebih mencukupi lah. Ya maksudnya setidaknya kita hidup cukup lah, bisa makan 3 hari 3 kali sehari, 3 hari sekali. Luar biasa. Sudut pandang Ite sebagai seorang jurnalis terhadap perkembangan Labuan Bajo sekarang ini gimana? Menurut saya Labuan Bajo sekarang memang lagi primadona ya. Kadang teman-teman yang di Kupang bilang, ih ngeri sekali kamu di Labuan Bajo, berita terus. Karena kan kita sering sekali datang kunjungan, terus lagi pembangunan. Sambil minum ngomong. Iya, saya minum dulu sedikit. Terus lagi ada banyak pembangunan di sana sini. Ya. Cuma mungkin kita warga lokal ya, masyarakat apalagi orang muda itu jangan sampai ketinggalan kah. Oke. Saya ada kekhawatiran yang begini sama seperti Pak Hansodo kemarin, sempat waktu saya wawancara kemarin di kegiatannya Wamen Parekraf, dia ada khawatir soal investor nakal tuh. Jangan sampai kita nanti terpinggirkan karena orang-orang dari luar gitu ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang, selama ada potensi ya kejar lah. Kayak Kakak Lois nih bisa bangun apa surat Kakak Loisnya nih? Agent tour. Terus ada beberapa teman yang kayak bikin kopi apa segala macam. Jadi ya kita manfaatkan lah. Saya terus terang Kakak Lois, agak tidak terima kalau mereka bilang Labuan Bajo super prioritas itu bukan untuk kita tapi orang luar. Seharusnya kita lawan itulah. Itu untuk kita. Super prioritasnya Labuan Bajo itu untuk kita. Jadi kita sekarang harus kejar itu. Kita harus baca peluang mana yang bagus. Mulai sudah bekerja keras kan, maksudnya mulai tempa diri untuk membangun usaha dan sebagainya. Manfaatkanlah super prioritasnya Labuan Bajo ini. Okay. Mengembangkan diri, kayak belajar bahasa Inggris dan sebagainya, banyak. Oke. Luar biasa ya Kak Vera. Nampaknya memang ada banyak hal sekali yang harus kita bagikan kepada sahabat Mawar Bicara. Dan tentunya poin-poin yang dari kami memang ingin mendapatkan perspektif dari Vera sebagai salah satu jurnalis perempuan di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo ini, memenuhi dahaga informasi yang kami selalu ingin dapatkan begitu ya. Terima kasih atas waktu dan cerita yang luar biasa. Tidak sadar ya kita cerita hampir 1 jam. 1 jam Iya. ya. Saya ngomong banyak sekali. Iya, kita berharap Kak Vera akan ada banyak lagi regenerasi perempuan begitu ya. Iya. Yang bisa terlibat dalam jurnalisme gitu ya. Kemudian bisa mempublikasikan tentang kita begitu. Apapun itu, kurang lebih begitu ya. Dan kadang tuh perempuan juga kalau di dunia jurnalistik itu meskipun ada yang bilang perempuan itu kategori makhluk yang lemah, justru ada beberapa situasi di dalam dunia jurnalistik justru yang sangat membutuhkan power perempuan juga. Adalah nanti kalau pada saat liputan kita akan dapat itu. Iya. Kata-kata terakhir dari Kakak Vera untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan kita di saat ini. Bersyukur itu penting. Pada setiap aspek kehidupan, mau kita punya rezeki kecil atau besar, satu-satunya cara untuk bahagia itu syukuri. Apapun yang terjadi dalam kita punya hidup tuh, ambil positifnya dan harus banyak bersyukur. Luar biasa sekali. Iya. Jadi bersyukur dan mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini, itu adalah wujud bagaimana kita menikmati hidup yang diberikan oleh Sang Khalik gitu ya. Akhirnya kita berdua, saya Lois dan juga Anu Vera, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dari kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan kami begitu ya. Dan juga terima kasih untuk Kakak Lois juga terima kasih karena sudah undang saya. Luar biasa gitu. Thank you. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Thank you.